Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dirinya saya di sini bukan sebagai mengumbar janji, tapi untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rajul Sultianam. Saya dari SMA Negeri 19 Surabaya. Pada penelitian kali ini, saya mengangkat bidang sejarah dan mengangkat judul tentang telaah historis konflik Ambon Poso, akar sejarah, dinamika peristiwa, dan dampak jangka panjang. Selamat menonton. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman tinggi di dunia. Hal ini disebabkan banyaknya suku, agama, ras, dan bangsa yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik keberagaman tersebut, ada satu monster yang terus menggerogoti persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu konflik keberagaman. Sejak dahulu, konflik keberagaman menjadi momok merasakan bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu konflik keberagaman yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik Ambon Poso yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Untuk meneliti konflik Poso, saya menggunakan metodologi studi kasus. Saya berkonsentrasi pada penelitian literatur, yaitu mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari literatur yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik Poso, analisis data sekunder dilakukan pada sumber seperti buku, artikel, surat kabar, dan sumber lain yang terkait dengan masalah utama penelitian saya. Analisis kualitatif, prosedur tertulis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk data-data tertulis kemudian digunakan untuk menganalisis informasi yang dihasilkan. Pada tanggal 24 Desember 1998, ketika rezim Orde Baru yang runtuh yang mengakibatkan pergeseran model pemerintahan demokratis di Indonesia, yang juga menyebabkan konflik Poso menjadi lebih masif dan lebih memanas. Agama adalah alasan konflik sosial. Secara historis, orang asli Poso merasa ditinggalkan ketika orang lain datang. Sebagian dari mereka adalah orang Kristiani dan mereka merasa identitas kedaerahannya makin mudah, terutama dari segi status sosial mereka. Pada tahun 1992, pendatang memperoleh lebih banyak uang dari tanaman kakao. Karena latar belakang inilah, masyarakat marginal masih mengalami kesenjangan sosial. Selain itu, penduduk asli merasa posisi politik mereka ditantang yang menyebabkan konflik ini, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim imigran. Salah satu upaya perdamaian yang paling besar dan berpengaruh adalah Deklarasi Perdamaian Malino 1 pada bulan Desember 2001. Pada tanggal 18 Desember 2001 hingga 20 Desember 2001, Yusuf Kala mengadakan pertemuan di Poso dan menjadi mediator antara dua pihak yang berseberangan. Pertemuan yang digelar di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh 25 peserta dari kelompok agama Islam, 25 peserta dari kelompok Kristen, dan 25 peserta sebagai mediator, termasuk Yusuf Kala selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Malino ini terdiri dari 10 poin yang disepakati kedua belah pihak. Konflik Poso adalah perselisihan agama yang didorong oleh kepentingan kelompok elit. Konflik Poso berasal dari ketidaksetujuan sosial antara dua agama dominan di Poso, yaitu Islam dan Kristen. Komunitas Kristen merasa terpinggirkan karena komunitas Muslim mendominasi posisi politik seperti pendatang. Untuk mencegah konflik ini, elit Poso termasuk komunitas Muslim dan Kristen mengambil berbagai langkah. Selain itu, pemerintah pusat juga berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik Poso, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Deklarasi Malino adalah konsensus yang dicapai melalui perdebatan panjang. Diharapkan konflik ini akan diselesaikan melalui rumusan 10 poin Deklarasi Malino. Beberapa warga
Poso sudah merupakan peristiwa tragis tersebut, tapi ada juga yang masih ingat. Konflik agama di Poso terus terjadi setelah perjanjian tahun 2001. Generasi muda belajar dari kisah-kisah buruk masa lalu, menumbuhkan kepercayaan yang abadi. Sekian presentasi dari saya. Namun, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Pergi memancing di Sungai Sulam. Bila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.